memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Satu berdiri. Dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk kembali. Teman-teman. Semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu bersama-sama. Semuanya berdiri. Nyanyinya yang kompak ya. 1, 2, 3. Membaca visi dan misi. Semua. Ya, ayo. Sekarang waktunya membaca visi dan misi sekolah. Yang lainnya mendengarkan. Aida maju dibaca. Oke, banyak dengarkan ya. Majunya ke sana. Nah. Ke depan. Ya. Saya akan membacakan visi dan program dalam operasi dan lingkungan. Misi: mewujudkan sumber daya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kebiasaan dan pengalaman agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat untuk pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab dan terhadap sesama. Saudara Sabalik Bapak Utara. Tujuh anak Indonesia hebat. Bangun pagi.
Bilkis, Kalista. Ya, ini yang kemarin ikut lomba 2 SN apa kemarin? Badminton, dapat juara? Hebat, tepuk tangannya dong. Coba kerjaan. Diandra kemarin ikut lomba SN juga? Ya. Dapat juara berapa? Dalam bidang apa? Atletik. Tepuk tangan lagi. Oke. Hebat, kelas 53 ada 2 anak yang mau juara daftar ke tingkat kota. Dari kelas kita ada 2 anak ya, yaitu Kalista dari badminton dan dari atletik keluarga ya. Semoga yang lainnya muncul kasih tes yang lain. Dimali Arya, Fadila Lukon, Hadir. Fauzia, Hadir. Jihan Alifa. Sudah sembuh Jihan? Kemarin sakit apa dah masuk? Diare. Oke. Sekarang sudah sehat ya? Iya. Kaisan Gilang An-Nafi. Kenan Radia Nugroho. Kalisa. Hadir. Miftah Wifari. Hadir. Muhammad Aidan Syam. Hadir saya Bu. Muhammad Aska. Hadir, Bu. Azam. Hadir nggak Azam? Oh, ada di sana. Oke. Nagita Nawalia Jana. Naomi. Ya. Niasa. Ria Aprilia. Rifai. Sabrina Septiani. Tristan Ardika. Arya Aska. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk 100%. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajarannya, Ibu mau cerita. Dengar? Oke. Jadi tadi waktu berangkat ke sekolah, Ibu naik motor tuh. Rumahnya Ibu ada di Batu Ampar Lestari. Ketika Ibu jalan ke sini naik motor, melewatin naik turun gunung. Iya. Di sepanjang jalan Ibu lihat masih banyak sekali ditemukan sampah. Sampah botol. Ada sampah botol, daun-daun, ya. Terus sampah-sampah itu tidak hanya di jalan, tapi ada juga yang masuk di paret-paret. Nah, di pinggir jalan itu ada paret kan? Iya, di paret-paret itu ada sampah-sampahnya juga. Kalian tadi waktu berangkat sekolah, berangkatnya naik motor kenceng gini atau sambil lihat-lihat? Oh, sambil lihat-lihat juga. Jalan kaki saya Bu. Jalan kaki? Iya, melihat sampah yang sangatlah banyak itu. Di mana itu? Di pinggir jalan dekat warung sate Bang. Dekatnya warung Sate sate. Bang. Oke, kalau banyak sampah kayak gitu bisa mengakibatkan apa sih? Apalagi sekarang ini lagi musim hujan. Selain menyebabkan banjir, sampah-sampah tersebut bisa menimbulkan apa lagi? Penyakit. Oke, kalau itu berarti aktivitas yang dilakukan manusia tersebut bisa menyebabkan perubahan lingkungan. Yang awalnya bersih, aman, tidak ada banjir, jadi banjir. Jadi banyak penyakit. Ya, oke. Kalau terjadi banjir, kira-kira yang pedagang biasanya berangkat ke pasar pagi hari, terus pedagang yang berkeliling-keliling bisa berjualan nggak kalau banjir? Kalau nggak berjualan, berarti mereka tidak dapat. Iya, berarti perubahan lingkungan tersebut bisa menyebabkan dampak ekonomi. Iya. Kalian orang tuanya bekerjanya berangkat pagi atau siang? Pagi. Berangkat pagi tiba-tiba hujan deras, terus banjir. Bisa berangkat nggak orang tuanya? Bisa. Apalagi yang kerjanya berdagang. Kalau berdagang dapatnya uang yang di hari itu juga, ya kan? Kalau dia nggak berangkat berarti tidak dapat uang. Iya, berarti sampah-sampah yang kita jumpai di jalan tadi itu bisa menyebabkan bencana alam
yang kemudian berdampak terhadap ekonomi. Iya. Oke, biar kalian lebih memahami lagi tentang perubahan aktivitas manusia yang berdampak kepada lingkungan, mari kita tonton bersama-sama video yang akan Ibu putar. Semua siap nonton? Coba bayangin, kalau rumah yang kita tinggal tiba-tiba jadi berasap, sampah di mana-mana, dan rasanya panas banget. Gak nyaman kan? Nah, itu juga yang terjadi sama bumi kita. Kok bisa? Yuk, kita bahas. Jadi bumi. Yang pertama adalah deforestasi alias penebangan hutan. Tiap tahun, jutaan hektar hutan ditebang buat bikin lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Tapi masalahnya, pohon itu seperti AC alami bagi bumi. Kalau pohon berkurang, udara jadi makin panas. Banyak hewan kehilangan rumahnya, dan polusi udara semakin parah. Polusi udara ini juga nggak main. Hasilnya, bumi semakin panas, es ditutup mencair, dan cuaca semakin gak aman. Kalian pernah merasa hari-hari semakin panas? Itu salah satu dampaknya. Plastik juga jadi masalah besar. Tiap tahun ada sekitar 8 juta ton plastik yang nyasar ke laut. Plastik adalah sampah yang susah terurai, bisa bertahan ratusan tahun dan berbahaya buat hewan laut. Dan cuma itu, mikroplastik juga bisa masuk ke makanan kita. Jadi, tanpa sadar kita ikut makan plastik. Selain itu ada juga eksploitasi tambang emas, batu bara, dan nikel yang sering dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Akibatnya, hutan gundul, tanah rusak, sungai tercemar, dan masyarakat sekitar kehilangan lahan mereka. Tambang memang penting buat ekonomi, tapi kalau tidak diatur dengan baik, malah jadi bencana. Semua ini berkontribusi ke perubahan iklim. Gas seperti karbon dioksida di rumah tangga makin banyak di atmosfer dan bikin suhu bumi naik. Ini disebut efek rumah kaca. Akibatnya, badai semakin sering, kekeringan semakin parah, dan es ditutup semakin cepat mencair. Tenang, kita masih bisa menyelamatkan bumi kita. Mulai dari hal kecil seperti transportasi umum agar polusi berkurang. Kalau bisa, dukung juga kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Karena sekecil apapun aksi kita, kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya akan besar. Jadi, sekarang kita tahu kalau aktivitas manusia punya dampak besar buat lingkungan. Tapi kita juga punya pilihan buat berubah dan bikin bumi tetap nyaman untuk generasi mendatang. Setelah kalian menonton video yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira apa nih yang ada di pikiran kalian nih? Ayo, siapa yang mau menyebutkan itu tadi yang ada di tayangan itu tadi apa sih isinya?
Apa Fadila? Tentang apa? Oke, pencarian-pencarian di bumi. Yang pertama yang menyebabkan perubahan yang berdampak pada lingkungan tadi pertama apa, Kak? Nyaring dong sayang. Pertama sampah yang berbentuk plastik. Ya. Terus yang kedua Sampah plastik yang susah sampah plastik yang terurai. Boleh. Aktivitas yang banyak mobil ekskavator besar. Iya, pertambangan. Aktivitas pertambangan itu juga menyebabkan perubahan yang berdampak pada lingkungan. Tekstur tanahnya jadi tidak rata lagi ya. Terus bisa menyebabkan iya, itu dampak negatifnya ya. Oke, selain dari aktivitas pertambangan, sampah yang berbentuk plastik, ada lagi tadi apa? Apa Asraf? Penebangan pohon secara liar. Iya, penebangan pohon secara liar. Ya, secara liar itu maksudnya seperti apa? Nggak tebang pilih. Pohon yang besar-besar ditebang, yang kecil ditebang, semuanya ditebang, menyebabkan hutan menjadi gundul. Oke. Kemudian, selain sampah plastik, aktivitas tambang, penebangan hutan secara liar, ada lagi satu nih yang terlewat. Dampak apa tuh yang pertama kali muncul di video tadi belum disebutkan? Kendaraan. Iya, asap kendaraan. pencemaran udara, Iya, asap kendaraan tersebut menyebabkan pencemaran udara. Menyebabkan udara di sekitar kita menjadi panas dan kotor, tercemar. Ada lagi dampak rumah-rumah sekarang ini banyak yang pakai apa? Kaca. Iya, rumah-rumah kaca itu bisa menyebabkan apa namanya? Pemanasan global. Hebat. Iya, pemanasan global. Nah, dari yang sudah kalian ketahui ada 5 macam ini tadi. Silakan kalian membentuk kelompok. 2 meja menjadi 1 kelompok. Kalian pilih salah satu dari dampak perubahan lingkungan tersebut. Diskusikan dengan teman kalian. Oke, dengarkan Ibu dulu ya. Diskusikan dengan teman kalian bagaimana cara mencegahnya dan apa dampak yang bisa ditimbulkan akibat itu tadi. Oke, yang kalian pilih salah satu itu tadi. Paham? penebangan hutan secara liar menyebabkan pencemaran lingkungan, reboisasi, Kalau sudah selesai, gantian satu kelompok diwakili satu anak untuk presentasi hasilnya. Kelompok 1, siapa yang mewakili? Yang nyaring ya. Rumah kaca memiliki dampak pemanasan global dan perubahan lingkungan. Jadi, solusinya adalah mengurangi
Gimana, kalian setuju dengan dari pendapat kelompok satu? Setuju. Pilih siapa? Saya. Aidan lagi. Oke, maju ke depan. Penebangan hutan secara liar. Akibat dari penebangan hutan secara liar menyebabkan pencemaran lingkungan. Cara mencegahnya adalah melakukan reboisasi secara rutin. Oke, gimana, setuju dengan pendapat? Oke, lanjut kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang wakili? Ya, Ria, maju Ria. Baca ya. Sampah plastik dapat mencemari udara bersih dan tidak mudah diurai. Mengurangi pemakaian yang terbuat sampah plastik. Kita harus mengurangi pemakaian yang terbuat dari bahan plastik. Sampah plastik dapat mudah tercampur dengan makanan. Oke, setuju? Setuju. Tepuk tangan. Kalau 4 yang terakhir diwakili Nielsa. Oke, nyari. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya? Ada yang tidak setuju dengan pendapat Nielsa apa tidak? Berarti setuju semua? Setuju. Gitu. Tepuk tangan dulu Nielsa. Oke, anak-anak, setelah kalian belajar mengerjakan LKPD dengan berkelompok, maju ke depan presentasi, sekarang kalian sudah paham belum materi kita hari ini? Sudah. Oke, kalau kalian sudah merasa paham, Ibu mau tes kalian. Tes kalian kita bermain quiz waffle ya. Nanti yang Ibu tunjuk maju ke depan mengerjakan ke papan tulis. Kalau kalian mau mengerjakan juga angkat tangan. Ibu, saya mau ke depan. Ya, nanti Ibu panggil maju ke depan mengerjakan quiz waffle. Oke. Kerjain quiz waffle ke depan. Yang mau mengerjakan ke depan angkat tangan. Siapa yang mau? Siapa? Miftah. Nah. Ya, Miftah maju ke depan. Baca dulu seperti biasa. Oke, putar.
Ade? Kita buktikan. Yes. Yeay. Lanjut lagi. Hebat loh, luar biasa. Lanjut. Saya Bu. Bu, saya Bu. Gantian ya, majunya gantian. Bagaimana menurut kalian dengan jawaban azab? Benar atau salah ya? Benar atau salah? Saya Bu. Bu, saya Bu. Terakhir. Kira perempuan dan perempuan. Nomi, maju Nom. Nomi. Salah nih. Buktikan ya. Semangat. Oke, semangat. Kalian tadi sudah mempelajari semua materinya, sudah mengerjakan LKPD, sudah ngerjain tes di akhir pelajaran ke depan. Sekarang kita refreshing dulu, kita ice breaking dulu. Ice breaking kali ini kita akan mempermainkan tebak gambar. Oke, kalian mau? Mau. Yuk, kita tebak gambar dulu sama-sama. Sekalinya bukan gajah. Gajah semua. Nah, sekarang kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini yaitu aktivitas yang dilakukan manusia dapat mengakibatkan perubahan lingkungan. Tadi ada 6 yang menyebabkan perubahan lingkungan. Apa aja tadi? 1, sampah plastik. 2, pertambangan. 3, limbah liar. Oke. Kebakaran. Iya. Oke. Sekarang Ibu minta maju ke depan. Azam, sini Zam. Sini. Lepas semua. Nah,